Beritahu pihak sana. Ini pertama kalinya bagi kita. Aku batalkan. Transaksi ini minimal 300. Tak kusangka ada kualitas bagus ini, cuma seharga 300. Aku beri kamu 500. Ikut aku. Kepalaku pusing karenamu. Kurasa pertahananku runtuh. Saat berdiri di dekatmu, aku merasakan gejolak. Perasaanku, kurung aku dalam mantramu. Apa kau puas? Kenapa bertele-tele begitu? Jangan banyak omong. Belum pernah ada orang yang berani memerintahku begini. Habis 7 buah dalam semalam. Aku ada urusan. Cuma keluar 500. Berisik sekali. Alipay, dana masuk 1 juta yuan. Ternyata, aku benar-benar menang undian dari acara yang kuikuti sebelumnya. Nilai keberuntungan dari sistem sudah masuk. Add WeChatku. Kau sudah meniduriku. Jadi, kau harus bertanggung jawab padaku. Dia menganggapku gigolo dan menyingkirkanku begitu saja. Performamu semalam boleh juga. Aku sangat puas. Nanti aku pesan lagi. CEO baru sebentar lagi sampai. Kau malah berani tanya-tanya. Masih mau kerja di perusahaan ini tidak? Dasar bajingan, sudah selingkuh. Masih punya muka muncul di depanku. Awas saja, akan kubalas kau nanti. Semuanya cepat baris yang rapi. Selamat datang, Pak Sheng. Tak kusangka, dia ternyata orang perusahaan ini. Halo, Pak Sheng. Saya Shen Miao, dari Departemen Desain. Pura-pura tak kenal aku. Aku paham. Apa dia mau main drama percintaan kantor denganku? Pria seganteng ini, ternyata presidir baru kami. Sayang sekali, aku punya penyakit ini. Entah mana yang lebih hebat. Gigolo mantap semalam, atau Sheng Nanju. Memangnya orang sepertimu pantas memimpikan Pak Sheng? Hah, Kirim foto perut six-packmu dong. Di kantor begini? Baiklah. Shen Miao, aku tak habis pikir. Kerjamu bermalas-malasan setiap hari. Tunggu saja sampai kamu dipecat. Masuk. Pak Sheng, Anda mencari saya? Siang bolong begini malah buka-bukaan. Sudah aku duga pria ganteng seperti Sheng Nanjo pasti playboy. sama sekali tak tahu malu. Drama kantor? Apa kita mulai sekarang? Kalau begitu, aku akan menemanimu berakting. Kamu Shen Miao, kan? Apa kamu sering melakukan hal ini? Melakukan hal ini. Apa si bajingan Jiayi yang memberitahunya? Soal, aku sering curi-curi waktu saat kerja. Benar, saya mengaku. Pak Sheng, Anda sudah tahu semuanya? Saya tidak sering melakukannya kok. Cuma sesekali. Kenapa kamu bisa begitu? Karena dulu kita belum kenal, aku tak bisa menyalahkan dia mencari pria lain. Yang lalu biarlah berlalu. Tapi karena sekarang kamu bersamaku, kamu tak boleh melakukan hal itu lagi. Baik, Pak Sheng. Saya salah. Mencari kesenangan sebentar seperti itu kan? Manusiawi. Saya yakin, tak ada yang bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Mohon pengertiannya dong.
Enggak masuk akal. Gaji sekecil ini. Memangnya kenapa kalau aku curi-curi waktu santai? Budak korporat? Mana yang tidak suka bermalas-malasan? Sebenarnya, selain aku, masih ada berapa banyak sandera yang kamu punya? Kamu melakukan ini. Apa kamu tidak merasa bersalah padaku? Aneh. Kenapa aroma tubuh Nanzou ini mirip sekali dengan si serigala 7 warna itu? Aku pasti terlalu banyak berpikir. Gigolo dan CEO tidak mungkin spesies yang sama, kan? Maaf, Pak Sheng, saya janji. Tidak akan ada kejadian seperti ini lagi. Karena kamu sudah tahu kesalahanmu, kali ini saya maafkan, jangan diulangi lagi. Aku cuma asal bicara. CEO yang polos ini malah percaya begitu saja. Kalau aku tidak bermalas-malasan, aku Shen Miao akan ganti marga mengikutimu. Pak Sheng, tenang saja. Saya jamin tidak akan terjadi lagi. Kalau kedepannya Anda ada perintah, katakan saja. Saya Shen Miao siap laksanakan. Baik, kalau begitu, tolong belikan aku sesuatu. Anda mau beli apa? Ini. Masa sih? Di siang, bolong begini. Dia malah menyuruh bawahan wanita membeli kondom. Benar-benar bukan orang baik. Cuma beli sehelai kaos. Apa sesulit itu? Tidak susah. Saya akan segera membawanya masuk. Pak Sheng, Saya tidak tahu ukuran Anda. Jadi saya ambil satu untuk setiap ukuran. Silakan dilihat. Apa Anda puas? Tenang. ada harapan. Sekarang waktunya sandiwara kantor. Shen Miao, ini kantor. Tidak baik kamu begini di siang hari, kan? Hah? Memangnya salah? Kalau begitu lain kali, aku akan lebih hati-hati. Tapi kalau kamu benar-benar menginginkannya, aku hanya bisa memberikannya padamu. Barang bagus. Menyuruhku beli kondom. Ternyata dia ingin memanfaatkan jabatan untuk meniduriku. Meski aku suka pria tampan, aku takkan pernah mentolerir pelecehan seksual di kantor. Pak Sheng, aku bukan orang semacam itu. Tolong jaga sikapmu. Shen Miao, jangan keterlaluan. Shen Miao, kau bahkan berani menyinggung Pak Sheng. Langit memihakku, jangan harap kau bisa terus bekerja di perusahaan ini. Kalau ketemu bos aneh di tempat kerja, menurutmu aku harus bagaimana? Bukankah sudah jelas dia sedang cari muka padaku? Aku takkan membiarkanmu jadi besar kepala karena dimanjakan. Kalau kau tidak patuh, aku akan cari pria lain malam ini. Shen Miao, dasar wanita bajingan. Kau baru saja berjanji takkan cari pria lain. Baru keluar sudah berubah pikiran. Kalau kau tidak patuh, aku akan cari pria lain malam ini. Hah? Tidak. Aku heran deh. Hei, kita berdua sudah putus. Aku mau bersama siapa? Itu kebebasanku. Apa urusannya denganmu? Dasar gurita tukang selingkuh yang berkedok, teman. Itu namanya usia matang. Aku tidak berkomentar apa-apa. Kau sendiri yang bilang, mau tidur dengan siapapun itu terserah kau. Dasar murahan kau, Jiayi. Perusahaan mempekerjakanmu. Apa untuk menyebar rumor kotor tentang rekan kerjamu? Jangan lupa kerugian yang telah kau sebabkan pada perusahaan. Aku belum membuat perhitungan denganmu. Tak kusangka Sheng Nanzhou membelaku. Dia begitu bisa diandalkan saat bekerja. Pak Sheng, yang menyebabkan kerugian jutaan bagi perusahaan adalah Shen Miao. Bukan aku. Bukan aku. Shen Miao lah yang membocorkan gambar desain perusahaan Anda. Kau bicara sembarangan. Lepaskan aku. Biar ku hajar bajingan bermulut sampah ini. Lalu, apalagi? Malam tanggal 15 Maret. Shen Miao yang menggodaku. Aku termakan rayuannya, tak bisa menahan diri. Dia mencuri, lihat desainku, saat aku tertidur. Malam tanggal 15 Maret. Bukankah itu malam aku tidur dengan Pak Sheng? Over you, I think I'm losing my defense. My head is spinning over you. Spinning over you. Saat itu, kita sudah putus. Mana mungkin aku bersamamu? Siapa yang bisa membuktikannya? Yang bisa membuktikannya hanya si beberapa kali semalam itu. Tapi dia tak boleh ketahuan publik. Bukankah mau cukup hebat? Katakanlah. Siapa sebenarnya yang bisa memberimu kebahagiaan? Aku tak peduli soal kehidupan pribadimu, tapi sebagai supervisor, kau bahkan tak tahu alasan sebenarnya proyek ini gagal. Bukankah ini alasan kegagalannya?
Mulai hari ini, jabatanmu diturunkan. Posisi supervisor akan diambil alih oleh Shen Miao. Shen Miao, potong gajimu karena tak pandai menilai orang. Jadikan ini pelajaran. Selera macam apa ini? Bisa-bisanya pacaran dengan orang seperti itu. Baik, bos. Sial banget. Gawat, aku butuh poin keberuntungan dari sistem. Apa bagusnya si Jiayi itu? Mana mungkin dia sebanding denganmu? Kau suka? Jangan cari orang lain. Cari aku saja. Kebetulan sekali. Aku justru butuh kamu untuk menambah poin keberuntungan. Boleh? Malam ini? Di tempat biasa. Aku akan memerasmu sampai habis. Xiaoan, akhirnya kau kembali. Aku sial banget hari ini. Sama sekali tak senang. Mau makan yang manis-manis biar senang. Andai bisa makan dessert dari toko di selatan kota itu. Tapi terlalu jauh. Bolak-balik butuh 3 jam. Lihat saja. Tuntutlah aku. Ayo Presdir. Sheng mentraktir teh sore untuk semuanya, silakan ambil. Ambil saja sesukanya. Bukankah kamu mau minum teh sore? Cobalah. Hah? Bukankah ini makanan penutup dari toko di selatan kota itu? Benar-benar dapat apa yang diinginkan. Sial. Kebetulan sekali. Rasanya sama dengan yang kubelikan untuk Presdir Sheng tadi siang. Kamu milikku? Aku terbang-terbang, cintaku. Tapi takdirku, angin takkan bisa menjauhkanmu dari... Di saat seperti ini, kenapa si kapitalis Sheng Nanjo itu bisa muncul di benakku? Shen Miao. Oh Shen Miao. Kamu pasti sudah gila. Karena kebanyakan kerja. Rabun senja sialan. Bikin aku tak bisa melihat jelas di malam hari. Tapi aku penasaran. Siapa yang lebih tampan? Sheng Nanjo atau model pria ini? Ayo nyalakan lampu dan lihat. Ternyata kamu. Sial. Kenapa aku bisa bermimpi Sheng Nanjo adalah model pria? Pasti karena aku kelelahan semalam. Dia tersipu saat melihatku. Sepertinya dia sangat puas semalam. Apa kamu puas semalam? Lumayan. Pertahankan kinerjamu lain kali. Ke kantornya cuma beberapa langkah. Kenapa dia lambat sekali? Masih pagi begini. Kenapa harus bangun sepagi ini? Dia tersenyum begitu melihatku. Dia benar-benar tergila-gila padaku. Kalau begitu berjanjilah padaku. Mulai sekarang, kamu hanya boleh melihat otot perutku. Tidak boleh cari orang lain. Jangan-jangan dia ingin bertanggung jawab padaku? Hubungan kita hanya sebatas transaksi. Dia bikin aku jadi pusing. Apa dia mau menempel terus padaku? Enak saja. 500 ini adalah biaya putus dariku. Jangan cari aku lagi. Myong. Kenapa Nanjo menatapku seperti itu? Pak Sheng, ada perlu apa? Ada urusan apa? Apa begini seru? Aku tidak mau main drama konyol denganmu lagi. Apa? Tidak kedengaran. Dia gila ya? Kenapa kalian semua melihatku? Hei Shen Miao, kamu benar-benar membelikan gula batu untuk Pak Sheng? Siapa bilang? Semua orang bilang begitu. Katanya kamu merayu Sheng Nanjo demi promosi. Siapa yang bilang? Maju sini. Hubunganku dengan Sheng Nanjo itu murni. Tidak ada apa-apa. Hubunganku dan Pak Sheng itu bersih. Tidak ada kaitannya sama sekali. Siapapun yang bergosip di belakangku lagi, pergi saja kalian dari sini. Kamu bilang hubungan kita bersih, tidak ada kaitannya sama sekali. Ya, apa ini juga cuma akting? Bukan. Aku serius, Pak Sheng. Mana berani aku membuat Anda marah. Bagus sekali. Benar-benar aneh. Miao,
Kulihat Pak Sheng tadi agak marah. Cepat bujuk dia. Benar. Cepatlah pergi. Bujuk dia. Ayolah. Cepat bujuk dia. Jangan malu-malu. Cepat bujuk sana. Pak Sheng, Meong, Pak Sheng, drama cinta kantorannya sudah selesai. Untuk apa kesini lagi? Apa salahku padanya kali ini? Tiap hari emosinya tidak menentu. Tidak enak sama sekali. Pak Sheng, apa aku pernah berbuat salah pada Anda? Sebaiknya, Anda katakan saja terus terang. Aku tanya padamu, ada hubungan apa kamu dengan Jiayi? Jiayi si brengsek itu, pacaran dengannya, adalah hal terbodoh yang pernah kulakukan seumur hidupku. Kalau begitu katakan, bagaimana cara menyelesaikan ini? Tidak kusangka pacar Sheng Nanjo, ternyata seekor kucing liar kecil. Itu kan olah pacarnya. Apa hubungannya denganku? Pak Sheng, kalau Anda ingin menutupinya, bisa pakai sedikit concealer. Kenapa saya harus menutupinya? Apa Anda tidak keberatan orang lain tahu? Dasar gila. Terserah Anda mau tutup atau tidak. Kalau Anda tidak bertanya, saya juga malas menjawab. Terserah Pak Sheng mau orang lain tahu atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Sekarang kamu bahkan malas berakting denganku ya? Apa dia bertengkar dengan pacarnya? Lalu melampiaskannya padaku? Pak Sheng, masalah perasaan itu tidak bisa dipaksa. Aku justru ingin memaksanya. Menurutmu bagaimana? Anda bisa berikan apa yang dia inginkan? Dia ingin. Bukankah yang paling dia sukai adalah otot perutku? Bagaimana dengan tubuh seperti ini? Apa begini boleh? Meski aku suka otot perut pria tampan, aku takkan jadi selingkuhan demi nafsu. Pak Sheng, menurut Anda tindakan ini benar? Bukankah ini yang kamu suka? Saya orang baik-baik. Orang baik-baik mana yang suka begini? Kalau kamu tidak suka, kenapa kamu bicara dan melakukan hal-hal itu padaku? Apa yang sudah kulakukan padanya? Jangan-jangan karena masalah kondom itu? Pak Sheng, itu cuma salah paham. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Maaf, kalau itu membuat Anda berpikir macam-macam. Kamu mau menghapus semua yang terjadi di antara kita hanya dengan ucapan, semua orang berbuat salah. Kamu punya hati tidak? Bikin kesal saja. Kenapa Sheng Nanjo menatapku seolah aku ini pengkhianat cinta? Pak Sheng, pokoknya ucapan saya cukup sampai di sini. Harap Anda tidak mengganggu saya lagi. Kata-kata putus tadi kutarik kembali untuk sementara. Malam ini, temani aku satu malam lagi. Datang saat dipanggil, pergi saat diusir. Kau pikir aku wanita gampangan? Jangan harap. Tidak dibalas. Kalau tidak balas, ya sudah. Bukan berarti harus kamu orangnya. Kalau kamu mau minta maaf padaku, aku bisa membantumu menyelesaikannya di kantor. Lupakan saja. Bosku yang pelin-pelan ada di sana. Kalau sampai dia memergokiku melakukan hal ini di kantor, Entah apa yang bakal terjadi. Bos, bukankah itu aku? Kamu tidak tahu siapa aku? cuma gigolo yang lumayan tampan. Aku Rabun Senja. Sebelumnya tidak melihat wajahmu dengan jelas. Tenang saja. Kali ini, aku pasti akan melihat wajahmu baik-baik. Prabun Senja. Ternyata dia tidak tahu kalau orang yang tidur dengannya itu aku. Bagaimana kalau kita main yang seru hari ini? Hei, Shen Miao, ini pesananmu. Datang. Di ruang prasir kalian. Bagaimana? Wah, Shen Miao. Main game sampai begadang. Kalau Pak Sheng lihat gayamu yang liar ini, entah bagaimana reaksinya. Bagaimana kalau kita main yang seru hari ini? Di ruang prasir kalian, bagaimana? Kamu gila? Malah mau ke ruang prestir? Kamu mau aku mati?
Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Benar juga. Malam ini aku harus membawanya pergi sebelum ketahuan orang lain. Xiao Zhang, suruh semua rekan kerja ke kantor nanti malam. Aku ingin kalian semua menonton pertunjukan seru. Di mana? Gawat, mana bajumu? Nanti ada patroli satpam. Kalau ketahuan, kita tamat. Tidak boleh melecehkan pria yang sedang tidak berpakaian. Aku mohon padamu, Tuan. Jangan bergerak. Pakai bajumu, kita cari hotel. Kamu boleh lakukan apa saja maumu di sana. Mana bajunya? Mungkin di sofa. Tidak ada. Mungkin aku salah ingat. Di kursi. Di kursi juga tidak ada. Kalau begitu di atas meja. Kamu yakin ucapanmu itu benar? Tentu saja. Shen Miao benar-benar bernyali besar. Dia berani berselingkuh dengan pria simpanan di kantor Prestir. Nyalakan semua kameranya. Bukankah dia keras kepala? Kali ini, aku ingin lihat bagaimana dia menjelaskannya. Ayo. Kita pindah tempat saja. Tempat ini kupilih khusus untukmu. Kamu boleh melakukan apa saja padaku. Kamu ini konyol sekali. Cepat atau lambat, aku bisa mati karenamu. Shen Miao, beraninya kamu berselingkuh dengan pria simpanan di kantor Prestige Sheng. Shen Miao, beraninya kamu berselingkuh dengan pria simpanan di kantor Prestige Sheng? Ternyata pria ini adalah gigolo yang selama ini kutiduri. Miao Miao sampai gemetar ketakutan karena orang-orang ini. Pria brengsek ini sudah lama tahu identitasku, tapi tidak membongkarnya, pasti sengaja ingin menertawakanku. Ini aku. Lancang sekali kalian. Urusanku dengan tunanganku, berani-beraninya kalian ikut campur. Prestige Sheng, ini kata Jiayi. Shen Miao janjian dengan Gigolo untuk berbuat mesum di kantormu, kami disuruh menontonnya. Apa? Prestige Sheng? Aku sungguh melihat Shen Miao mengirim pesan pada Gigolo itu, bilang mau mencari kesenangan di kantor Anda malam ini. Kalau Anda tidak percaya, aku akan meneleponnya sekarang. Memintanya datang untuk konfrontasi. Jangan sampai Bibi Jia menelepon. Kalau dia menelepon dan ponselku berbunyi, tamatlah aku. Keluar dari sini. Sheng Nanzhou. Benar. Jadi selama ini kamu tahu itu aku. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal? Aku sudah memberimu isyarat, tapi kamu pura-pura tidak kenal. Kupikir, kamu ingin menjalin hubungan diam-diam di kantor demi mencari sensasi. Lalu menurutmu, apa hubungan kita sekarang? Kamu sudah meniduriku, jadi kamu harus bertanggung jawab. Kamu tidak mau jadi wanita tak bertanggung jawab, kan? Karena Pak Sheng sudah bicara begini, aku minta maaf dulu. Sekarang kesalahpahaman sudah lurus. Aku sadar diri. Aku tidak pantas bersanding denganmu. Mulai sekarang, anggap saja, kita tidak saling kenal. Shen Miao, kalau kamu berani lari dari tanggung jawab, akan kuberitahu satu kantor kalau kita sudah tidur bersama. Hah? Bilang saja sana. Aku ingin tahu siapa yang bakal percaya. Hei. Kamu gila. Kalau orang lain tahu hubungan kita, karirku akan tamat. Kalau kamu berani menduakan aku akan memblokir karirmu sekarang juga. Kamu tidak mengerti omonganku. Ya, kita tidak bisa bersama. Kenapa tidak? Dulu bisa. Kenapa setelah tahu identitasku, kamu malah menolakku? Dulu kamu model pria, sekarang kamu bosku. Mana sama? Siang jadi bosmu, malam jadi model priamu. Apa tidak boleh? Ada begitu banyak wanita di dunia ini. Kenapa harus aku yang kamu kejar? Karena kamu telah mengambil yang pertama dariku.
Pak Sheng, itu karena pengalaman cintamu masih sedikit. Nanti kalau sudah banyak pengalaman, kamu akan mengerti. Aku Shen Miao, hanyalah orang yang lewat sebentar dalam hidupmu. Aku berbeda denganmu. Seumur hidup ini, aku hanya akan bersama satu wanita. Ternyata di dunia ini, benar-benar ada pria yang begitu menjaga kehormatannya. Kalau begitu katakan, apa syaratmu agar merahasiakan hubungan kita? Mulai sekarang tidak boleh cari wanita lain, dan harus datang kapanpun dipanggil. Jangan mimpi. Kau satu-satunya jalanku. Aku bertaruhkan segalanya. Aku janji. Hah? Hei, Miao Miao, cepat ke sini. Ada apa? Kamu tahu tidak, tadi malam, Jia Yi membawa orang untuk menggerebek perselingkuhan. Awalnya mau menangkap basah kamu bermesraan dengan pria simpanan, tapi malah memergoki Sheng Nanjo. Dan tunangannya sedang bermesraan di kantor. Lucu banget kan? Hahaha, ini lucu sekali. Mereka juga diam-diam merekam video Pak Sheng berciuman dengan tunangannya dan menyebarkannya di grup perusahaan. Hei, ini privasi Pak Sheng. Kalian malah menyebarkannya. Ini tidak baik. Aduh, aku cuma lihat-lihat saja. Tidak akan kusebarkan keluar. Tapi, Miao Miao, kenapa aku merasa baju yang dipakai tunangan Pak Sheng ini persis sama dengan punyamu beberapa hari yang lalu? Tapi Miao Miao, kenapa aku merasa baju yang dipakai tunangan Pak Sheng ini persis sama dengan punyamu beberapa hari yang lalu? Aku, Miao Miao, kenapa kamu panik? Kamu tidak berpikir kalau tunangan Pak Sheng itu kamu, kan? Mana mungkin, kamu kebanyakan nonton drama ya? Baju yang dipakai tunangan Pak Sheng pasti barang bermerek, dengan daya belimu, paling cuma bisa pakai barang murahan. Benar kan kataku? Kamu benar sekali. Kamu benar-benar jenius. Huf, ada yang terus-terusan ngetek kamu di grup kerja? Coba lihat. Sheng Nanju, ini semua salahmu. Karena bersikeras ke kantor CEO semalam, sekarang semua orang di perusahaan punya video kita berciuman. Ada apa? Apa yang perlu dikhawatirkan? Tinggal suruh mereka hapus saja nanti. Ya, rapat dulu. Masalah ini akan aku tangani. Ya. Kamu akan menanganinya? Bagaimana caranya? Benar-benar bikin malu saja. Cepat duduk. Sebelum rapat dimulai, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Dia tidak akan membahas soal video itu di ruang rapat, kan? Siapapun yang punya video aku dan tunanganku di ponselnya, sekarang keluarkan ponsel kalian dan hapus di depanku. Jika tidak, bersiaplah menerima surat pengacara dariku. Proyek perusahaan bulan, lalu semuanya selesai dengan baik. Bulan ini, perusahaan kita punya proyek baru lagi. Kenapa dia tidak bereaksi sama sekali? Pak Sheng, apa maksud Anda? Kenapa Anda menyenggol kaki saya di bawah meja? Sebenarnya, aku ingin memberimu kode agar kamu mengambil proyek ini sendiri karena kamu tidak paham. Ya sudah, proyek ini serahkan saja pada si jam tangan. Terima kasih, Pak Sheng. Saya pasti akan. Apa yang terjadi? Siapa yang mau cek? Pak Sheng, sepertinya mati lampu karena korsleting. 1 menit lagi. Semuanya harap tenang. Bajingan mana yang mendorongku? Tak kusangka membiarkannya mengerjakan proyek ini, malah dapat bonus tambahan. Apa yang mau dilakukan Sheng Nanju? Pria brengsek ini berani-beraninya menggoda aku di depan umum. Ah,
Siapa yang tadi mendorongku ke pelukan Pak Sheng? Awalnya ingin melihatnya dipermalukan, tapi ini malah menguntungkannya. Siapa tahu itu didorong orang lain? Atau kamu sendiri yang sengaja? Ini gambaran dasar proyek ini. Kirimkan padaku setelah rencana pelaksanaannya selesai. Dia tidak sedang merencanakan niat jahat lagi, kan? Maksudmu, Prestir Sheng mau dijodohkan? Kalau dia pacaran dengan wanita lain, dia akan kehilangan hak waris, dan wanita yang merayunya akan dibuat cacat dan lenyap? Benar, kan? Begini saja, jangan beritahu siapapun soal ini dulu. Sheng Nanzhou berani mencopot jabatanku demi wanita sialan ini, aku harus menemukan bukti perselingkuhan mereka. Hapus dengan satu tombol. Baik, lakukan seperti katamu. Sebelum orang lain tahu, aku harus putus dengan Sheng Nanzhou. Gengsi itu masalah kecil. Tapi nyawa cuma ada satu. Belum datang juga? Itu Nanzhou. Bagaimanapun, dunia kita berbeda. Akhiri saja semuanya hari ini. Energi yang sistem tidak mencukupi. Sistem mendeteksi energi yang sedang meningkat. Kok tidak bisa? Kita ke meja kantor saja. Coba lihat aku hebat tidak? Hei, Oh, ternyata takut ketinggian ya? Kalau takut ketinggian, tutup mata saja, kan beres. Yang menuntun arah bukan mata, tapi hati. jangan. Rasanya ini makin parah. Tak bisa kutemukan jalanku. Bagus. Sudah berhasil merayunya. Lihat saja bagaimana kalian bisa lolos kali ini. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Siapa yang memberimu keberanian untuk menerobos masuk ke kantorku? Aku mencari Chen Biao, ingin melapor sesuatu padanya. Kelihatannya galak sekali. Kupikir kamu datang untuk memergoki perselingkuhan. Keluar. Hei, rasanya ada yang tidak beres ya. Melakukan ini di kantor terlalu intim. Kalau ada orang lain yang masuk, jantungku benar-benar tidak akan kuat. Kamu tidak suka? Aku sudah memikirkannya baik-baik. Sebaiknya kita jaga jarak saja. Kamu baru saja setuju pacaran denganku, sekarang berubah pikiran lagi? Betul. Kamu tidak takut aku beritahu mereka soal hubungan kita? Kalau kamu berani bilang, aku berani mengundurkan diri. Kamu benar-benar mau berhenti? Pakai taktik rayuan lagi padaku? Kenapa? Menyelamatkan nyawa itu penting. Harus waspada. Pada lawan, keputusanku sudah bulat. Kebetulan aku harus dinas luar kota beberapa hari ini. Kamu tenangkanlah dirimu. Lagi pula bukan berarti harus kamu orangnya. Ah, akhirnya sampai. Mandi dulu deh. Ganti sandal dulu. Aku datang ke sini jelas bukan demi wanita jahat itu. Semua ini demi pekerjaan. Peringatan. Peringatan. Energi sistem tidak mencukupi. Peringatan. Peringatan. Energi sistem tidak mencukupi. Peringatan. Peringatan. Energi sistem tidak mencukupi. Sekarang harus cari dia lagi. Peringatan. Peringatan. Energi sistem tidak mencukupi. Peringatan.
peringatan, energi sistem tidak mencukupi. Peringatan, peringatan, energi sistem tidak mencukupi. Dia pikir, aku ini gigolo yang bisa datang dan pergi sesuka hatinya? Jangan pikir hanya karena kamu meneleponku, aku akan langsung menemuimu. Kalau aku pergi, aku ini anjing. Telepon aku sekali lagi, dan memohonlah padaku. Maka aku akan berbesar hati memaafkanmu. Baiklah. Baiklah, karena kamu berinisiatif meneleponku kali ini, aku memaafkanmu. Kalau sampai terulang lagi, tidak akan ada kesempatan kedua. Kamu kenapa? Aku tidak akan. Sheng Nanjo. Halangi aku, bukan tubuhmu. Sistem mendeteksi poin energi yang sedang meningkat. Bukankah kita sepakat jaga jarak? Apa yang kamu lakukan? Pak Sheng, Anda orang yang berjiwa besar. Tolong maafkan saya kali ini. Aku tarik kembali ucapanku tadi. Kita bicarakan lagi kalau nyawaku benar-benar terancam nanti. Benarkah? Ya. Kalau begitu, aku mau minum teh. Aku tahu tempat yang pemandangan matahari terbenamnya sangat indah. Nanti kita pergi ke sana bersama. Oke? Dasar pria, dibujuk sedikit saja langsung percaya. Baiklah, aku setuju sepenuhnya. Pak Sheng, menurutmu cinta lebih penting? Atau karier yang lebih penting? Dua-duanya penting. Tapi, cinta tanpa materi itu ibarat segenggam pasir lepas. Benar saja. Tuan muda seperti dia pasti lebih mengutamakan materi daripada perasaan. Aku dan dia hanya saling memanfaatkan. Jadi aku tidak perlu merasa terbebani lagi. Aduh, lihat pemandangannya seindah ini. Maafkan aku ya, oke? Boleh ya? Mengingat pemandangannya begitu indah, aku maafkan kamu deh. Kenapa kalian ada di sini? Outing kantor. Jadwalnya sudah ditentukan setengah bulan lalu. Kukira Anda dan Shen Miao sengaja memilih tempat ini untuk menunggu kami bergabung. Pak Sheng pasti berpikiran begitu. Benar kan, Pak Sheng? Miao, malam ini masih panjang. Ah, datang. Shen Miao, tunggu saja. Awas saja kalau aku sampai menemukan bukti sedikit pun. Miao Miao. Ini anak magang baru di perusahaan kita. Xiao Ma. Dia ditugaskan ke Timu. Hari ini sekalian kuajak kenalan. Sebaiknya hari ini, jangan berduaan dengan Sheng Nanju. Supaya tidak ketahuan orang rumah. Jadikan Xiao Ma sebagai tameng saja. Oke. Biar aku yang membimbingnya. Baik, Kak Miao, kakak benar-benar cantik dan baik hati. Xiao Ma, ya. Mari aku kenalkan. Dengan para senior di perusahaan. Baik. Wah. Pria tampan dan wanita cantik berdiri bersama sungguh sedap dipandang. Hehe. Benarkah? Hahaha. Kak Lan, apa kakak merasa agak merinding? Tidak. Aneh, kenapa tengkuku terasa dingin ya? Kenapa kamu malah jatuh dari kursi? Hahaha, cepat bangun, cepat bangun. Kak Miao, apa aku menyinggung Pak Sheng? Tatapannya padaku sangat menakutkan. Kamu duduklah di tempatku. Dia tidak pernah sebaik ini padaku. Cuma, anak magang, apa pantasnya dia diperlakukan sebaik itu? Bagaimana kalau kita bermain game untuk mencairkan suasana? Pak Sheng, terserah saja. Kita main putar botol. Siapa yang ditunjuk mulut botol, dialah yang bertanya. Penanya boleh menunjuk orang untuk menjawab. Jika orang itu tidak mau menjawab atau tidak bisa menjawab, maka harus dihukum minum. Pak Sheng, bagaimana menurut Anda? Ya. Kalau begitu, silakan Bapak mulai duluan. Pertanyaan pertama, aku ingin bertanya pada Shen Miao. Malam tanggal 15 Maret, kamu sedang bersama siapa? Ingin memaksaku mengumumkan hubungan lagi? Aku minum saja. Biar aku yang minum untuk Kak Miao. Wah, Xiao Ma perhatian sekali pada Miao. Jangan-jangan dia suka ya? Mana mungkin Kak Miao bisa menyukaiku? Lau,
Main? Ini baru pertanyaan pertama. Bantu aku tarik sebentar. Lanjut ke pertanyaan ini. Bolehkah saya tanya Pak Sheng? Apa Anda menyukai Miao Miao? Aku Shen Nanju. Memangnya aku tak berani mengatakannya. Aku pokoknya tidak akan mengaku. Kenapa kalian semua melihatku? Gelas yang kamu minum itu punya aku. Maaf Pak Sheng. Nanti kalau sudah pulang, akan kubelikan 2 gelas. 2 botol. Pak Sheng, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Minum saja. Kenapa tidak jawab suka saja? Menghindar begini malah membuat namaku makin tercemar. Tahu? Shen Miao, apa kamu menyukai Pak Sheng? Kamu sengaja ya? Pak Sheng begitu hebat, wajar kan kalau suka? Mengaku saja tidak masalah kan? Ini namanya memaksaku di depan umum. Kalau aku berani bilang suka, semua orang di sini akan jadi saksi. Bisa-bisa wajahku dirusak orang nanti. Tidak suka. Mana berani aku memimpikan Pak Sheng. Sudah malam. Bubar saja. Ayo kembali istirahat. Tidurlah. Senang main-main hari ini. Aku, lumayanlah. Mulai sekarang jauhi si Xiaoma itu. Kalau tidak, saat kembali nanti akan kupecat dia. Kenapa? Dia kan tidak mengganggumu. Sebenarnya aku ini kau anggap apa di hatimu? Kak Miao Miao, sudah tidur? Suruh dia pergi, aku mau menciummu. Ehem. Kak Miao Miao, bibirmu kenapa? Kak Miao Miao, bibirmu kenapa? Tadi tidak sengaja tergigit sendiri. Kamu malam-malam begini mencariku. Ada apa? Kak Miao Miao, ini hadiah dariku. Semoga kakak mau menerimanya. Hah? Kak Miao Miao, aku tahu kakak tidak suka karena kalung ini murah. Aku juga tahu ini tidak pantas untukmu, tapi aku janji kelak pasti akan memberimu yang lebih bagus. Aku tidak keberatan, sungguh. Jadi kakak mau menerima kalung ini? Kak Miao Miao, aku tahu kakak akan menerimaku. Kakak tidak tahu, sejak saat pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Tapi, aku tidak punya keberanian untuk menyatakannya. Kalau ini pun kutahan, laki-laki macam apa aku ini? Maaf ya, Xiaoma. Kakiku baru saja kram. Hah, Kak Miao Miao, tenagamu kuat sekali. Hahaha. Xiaoma, kamu bukan tipeku. Sudah larut malam. Kalau kamu di sini, bisa bikin orang salah paham. Itu tidak baik. Kalau tidak, aku mengerti kak. Aku tidak akan menyerah. Mulai sekarang jangan genit ke sana kemari. Sheng Nanju, terserah aku mau apa. Jangan lupa, hubungan kita cuma sebatas fisik. Kak Miao Miao, di sini banyak nyamuk. Aku sengaja bawa semprotan anti nyamuk biar ku semprotkan padamu. Sheng Nanju, kamu berani bilang aku genit? Akan kubuktikan padamu. Semprotlah, yang banyak. 360 derajat. Pak Sheng, Bapak kenapa? Shen Miao, ini aku. Aku ingin makan BBQ. Kamu buatkan untukku, tapi aku tidak bisa. Kalau tidak bisa, ya belajar. Anak muda sama sekali tidak punya motivasi. Tahunya cuma main sama rekan wanita. Mau jadi apa nanti? Aku tahu Bapak sedang menasihatiku agar rajin belajar dan maju, agar bisa memberi kehidupan yang lebih baik pada orang yang disukai. Aku akan pergi memanggangnya sekarang. Xiaoma, aku bisa. Biar aku ajari. Kenapa aku malah memberi kesempatan mereka berduaan? Pak Sheng, ini BBQ pangganganku. Silakan dicicipi. Kamu benar-benar tidak tahu atau pura-pura bodoh di depanku? Pak Sheng, apa maksud Bapak? Jauhi Shen Miao. Saya
Hanya ingin mengantarkan sesuatu untuk Pak Sheng. Shen Miao, permainanmu dengan Pak Sheng benar-benar liar ya. Bicara omong kosong apa kamu? Awas, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Saya punya video Pak Sheng menciummu tadi malam. Mau lihat? Apa yang ingin kamu lakukan? Ikuti aku. Katakan saja, ada apa? Shen Miao, tak kusangka kamu benar-benar berhasil menggait Pak Sheng. Terus kenapa kalau kamu tahu? Sebarkan saja kalau berani. Lagi pula aku tidak rugi apa-apa. Tapi apa kamu sudah memikirkannya? Kalau kamu berani memberitahu semua orang bahwa aku wanitanya Pak Sheng, apa akibatnya bagimu? Sini. Shen Miao, kamu lucu sekali. Asal tahu saja, sebenarnya aku sama sekali tidak merekam bukti apapun. Tapi ucapanmu barusan, sudah kurekam semuanya. Kamu menjebakku? Ah, gawat, gawat. Kalau aku cari orang untuk menyelamatkannya sekarang, aku pasti akan tamat. Shen Miao, jangan salahkan aku. Salahkan saja nasib burukmu sendiri. Jiayi, brengsek kau. Beraninya kamu mendorongku. Kamu, Ah, aduh. Ah, mana ponselku? Hari sudah mau gelap. Gelap sekali. Bagaimana aku bisa keluar? Ada orang di sana? Tolong. Ada orang? Peringatan, peringatan, energi yang sistem tidak mencukupi. Peringatan, peringatan, energi yang sistem tidak mencukupi. Peringatan, peringatan. peringatan. Xiao Ai. Oh, kamu lihat Shen Miao? Aku barusan melihatnya. Sepertinya dia pergi ke hutan bersama Jiayi. Bagaimana dengan Jiayi? Kalau dipikir-pikir, sepertinya aku juga sudah lama tidak melihatnya. Ada apa, Pak Sheng? Telepon Shen Miao tidak bisa dihubungi, mungkin terjadi sesuatu padanya. Kamu lapor polisi dulu, lalu atur mobil untuk mengantar semua orang pulang. Oh, Bagaimana dengan Bapak? Pak Sheng? saya akan tinggal untuk mencari Shen Miao. Gawat, kalau Sheng Nanjo tahu Shen Miao celaka gara-gara aku, habislah aku. Lebih baik manfaatkan ini untuk membongkar perselingkuhan mereka, biar tamat riwayat mereka. Kalian sedang apa ini? Kamu dari mana saja? Mana Miao Miao? Aku dari toilet. Sepertinya terjadi sesuatu pada Miao Miao. Mereka tidak bisa menemukannya. Shen Miao mengalami musibah. Pa Sheng mana? Dia juga pergi mencarinya. Ayo, kita cari sama-sama. Makin banyak orang makin bagus. Jiayi, tak kusangka kamu masih punya hati nurani. Kamu benar. Kalau begitu, ayo kita cari Miao Miao bersama. Shen Miao, Sheng Nanju, tamatlah kalian. Jalan. Ayo, ayo, jalan, jalan. Langit sudah gelap gulita. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Semoga ada yang sadar aku menghilang. Syukur-syukur kalau bisa bantu menelepon polisi. Di sini tidak ada serigala, kan? Saat tak bisa melihat begini, aku sangat merindukan Sheng Nanjo. Andai saja dia ada di sisiku. Miao Miao, Miao Miao, kamu di mana? Sistem mendeteksi nilai energi yang sedang meningkat. Sheng Nanjo, kamu datang mencariku? Miao Miao, itu kamu? Jawab aku kalau dengar. Ini aku. Ini aku. Aku jatuh ke dalam lubang. Miao Miao, akhirnya aku menemukanmu. Miao Miao. Shen Miao. Shen Miao, Miao Miao, sekarang mereka pasti sudah bertemu kan? Miao Miao, kamu di mana? Di tengah hutan begini, pria dan wanita berduaan. Miao Miao, kalau sampai dilihat banyak orang, kalian tak akan bisa mengelak lagi. Miao Miao, kamu di mana? Sepertinya aku mendengar suara mereka di sebelah sana. Hah? Aduh, Sakit sekali. kamu terluka. Jangan turun.
Kamu kan takut ketinggian? Jangan turun. Temani aku menunggu bantuan dari atas sana saja. Xiang Nanju, jangan turun. Nanti kamu terluka. Xiang Nanju. Kenapa kamu bodoh sekali? Bagaimana kalau kamu terluka? Pacarku menungguku di bawah untuk menyelamatkannya. Kalau begini saja, tidak bisa kuatasi. Laki-laki macam apa aku ini? Pacar? Kalau bukan, kamu anggap aku ini apa? Bukan. Bukan begitu. Tenang saja. Yang menuntun arah bukanlah mata, melainkan hati. Oh, Ternyata karena takut ketinggian. Kalau takut ketinggian, pejamkan saja matamu, kan? Yang menuntun arah bukanlah mata, melainkan hati. Lihatlah. aku bisa kok. Sudah tidak apa-apa. Xiang Nanjo, maaf karena sebelumnya aku selalu bersikap pelin-pelan padamu. Tidak apa-apa. Aku akan selalu ada di sini. Bisa berdiri? Cobalah. Sheng Nanzhou. Ya, Sepertinya aku sadar kalau aku jatuh cinta padamu. maksudnya? Jadi sebelumnya kamu tidak cinta? Bukan begitu. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Memalukan sekali. Kamu saja yang jelaskan pada mereka. Aku tadi pingsan dan kamu memberiku napas buatan. Apa dia masih belum mau mengakui hubungan kita? Presdir Sheng, miau miau. Kalian sudah puas ciumannya belum? Bagaimana kalau biarkan kami menolong kalian naik dulu? Apa sih yang ada di pikiran kalian? Miau-miau pingsan? Aku sedang memberinya napas buatan. Oh, kalau begitu aku segera lapor polisi. Oh, bukan. Ambulans. Panggil ambulans. Aku sudah sadar. Tidak perlu. Miau-miau sudah tidak apa-apa. Cepat tarik kami naik. Besok kerja seperti biasa. Sudah. Jangan main-main lagi. Nanti terlambat kerja. Padahal ini hari pertama kita tinggal bersama. Bagaimana kalau kita berdua izin saja, tidak usah kerja. Oke? Tidak. Kurang satu sesi lagi, aku dapat bonus kehadiran penuh. Temani aku mandi. Miau miau. Aku datang menjemputmu berangkat kerja bareng. Gawat, Xiaoyao punya kunci rumahku. Cepat-cepat sembunyi dulu, sembunyi. Xiaowan, pagi sekali. Kenapa ada sepatu kulit pria di rumahmu? Cuma teh kecil wanita yang tinggal sendiri. Kalau begitu nanti, aku juga mau beres-beres rumahku. Ya, oke. Bagaimana kalau kamu duduk dulu sebentar di sofa? Tunggu aku ganti baju, lalu kita berangkat kerja bareng. Aduh, kayak belum pernah lihat saja. Aku cuma mau tanya sesuatu padamu. Sheng Nanjo masih di kamar tidur. Aku tidak boleh membiarkan Xiao Ai masuk. Tapi kalau dilarang, dia pasti curiga. Mending kamu tunggu di sana saja. Aku benar-benar cepat kok. Tidak apa-apa. Aku tunggu di kamar tidur saja. Hah, Hei, Miao Miao, sini deh. Yang satu Xiaoma, si berondong manis. Satunya lagi Presdir Sheng Nanjo yang tampan, kaya, dan dingin. Kamu sebenarnya lebih suka siapa? Aku memikirkan hal ini semalaman. Makanya pagi-pagi, aku langsung mencarimu. Aku ingin memuaskan rasa penasaranku. Sheng Nanjo bukanlah CEO dingin yang kejam saat sedang berdua denganku. Ya, memang susah dipilih. Tapi Sheng Nanjo sudah punya tunangan. Kamu tidak boleh merendahkan diri jadi orang ketiga. Tenang saja. Aku takkan jadi orang ketiga. Makanya lebih baik sama berondong manis seperti Xiaoma. Dia bersih. Tidak ada hubungan asmara yang rumit. Xiao Ai kalau sudah bergosip benar-benar tak ada habisnya. Supaya Sheng Nanjo tidak ketahuan, aku harus cari alasan untuk menyuruhnya pergi. Apa? Kamu belum sarapan kan? Aku traktir sarapan yuk. Setelah makan, kita berangkat kerja bareng. Tak usah. apa bagusnya bocah ingusan seperti Xiaoma itu?
Dasar pelakor tak tahu malu. Kamu gila ya? Siapa yang pelakor? Pelakor apa? Semuanya, cepat lihat ke sini. Wanita tak tahu malu ini bukan cuma menggoda pacar orang, tapi juga memukulku. Masa sih? Baru saja menyebut tunangan Presdir Sheng dan menyuruh Miao Miao jangan jadi pelakor. Tunangannya langsung melabrak ke sini. Masalah begini, pasti karena sama-sama mau. Lagi pula, aku tahu Miao Miao bukan orang seperti itu. Kamu mencari Miao Miao, apa dia tahu? Pasti tahu. Kalau tidak, mana mungkin satpam membiarkanku masuk? Ternyata wanita brengsek bernama Ming Zhu itu, dia mengganggu Miao Miao. Dia tak berani muncul sendiri, malah membiarkan wanita seperti ini mempermalukan Miao Miao. Pria itu benar-benar bajingan. Karena kamu bilang, aku menggoda pacarmu. Lalu, siapa pacarmu? Panggil Zhong Meilan keluar, kita konfrontasi. Panggil saja. Jangan takut, kalau nanti Sheng Nanzhou, si bajingan itu berani menindasmu, aku orang pertama yang akan menghajarnya. Apa hubungannya dengan Sheng Nanzhou? Wanita itu kan tunangannya Sheng Nanzhou. Lagi pula belakangan ini sepertinya cuma Sheng Nanzhou yang mengganggumu. Inilah pacarku. Kamu masih berani bilang tidak menggodanya? Baiklah. Xiao Ma, katakan di depan semua orang. Apa benar dia yang menggodamu? Ternyata kamu, kalau begitu beritahu semua orang, apa aku yang menggodamu? Benar, Shen Miao yang berinisiatif menggodaku. Bagus. Baiklah. Kamu baik-baik saja? Kamu bilang aku yang menggodamu, padahal jelas-jelas kamu yang ingin merayuku dan ingin melangkah lebih jauh denganku. Waktu berkemah, semua orang melihatnya. Benar aku saksinya. Bajingan inilah yang duluan mendekati Miao Miao. Kau tak bisa bicara begitu. Chen Miao jelas sangat perhatian pada Xiao Ma. Dia juga sering membantu Xiao Ma. Itu karena dia anak magang. Aku hanya kasihan padanya. Ada begitu banyak anak magang di perusahaan. Kenapa kau tidak kasihan yang lain? Benar. Kalau kau begitu suci dan baik hati, kenapa kau tidak pernah membantuku? Aku paling paham wanita semacam ini. Asalkan itu laki-laki, dia pasti tak sabar ingin menerkamnya. Xiao Ma masih muda dan polos. Wajar saja, dia mudah kau tipu. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran demi keadilan. Sistem mendeteksi energi yang sedang meningkat. Chen Miao adalah pacarku. Kalian pikir dia akan tertarik pada Xiao Ma? Dia benar-benar merayunya. Benar, benar sekali. Kudengar dari profesor, dia sering menyewa model pria. Bukankah sudah kuperingatkan untuk menjauhi Shen Miao? Kau tak ingat satu kata pun ucapanku. Mulai hari ini, pecat Xiao Ma, seluruh cabang grup Sheng tidak boleh mempekerjakannya lagi. Aha, Pecat saja. Kalau mau pecat, terapkan klausul pembatasan. Aku akan memblacklistmu dari seluruh industri. Apa mungkin Shen Miao bukan selingkuhan Xiao Ma, tapi selingkuhan Prestige Sheng? hei Xiao Ai, kau kan dekat dengan Shen Miao. Kau tahu apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga tidak tahu. Semuanya, mulai sekarang, dia adalah bagian dari departemen kalian. Kita akan menjadi rekan kerja. Mohon bimbingannya. Oh ya, Kak Zo, di mana tempat dudukku? Kau cari saja tempat yang kosong. Xiao, apa hubunganmu dengan Prestige Sheng sangat dekat? Kami teman masa kecil. Kami tumbuh besar bersama. Oh, kalau begitu dia pasti tunangan Prestige Sheng. Biar saja mereka salah paham. Ini justru memudahkanku mendekati pemeran utama pria. Xiao, apa kamu benar-benar tunangan, Pak Sheng? Jangan bicarakan ini di depannya, dia tidak suka terlalu mencolok. Lagi pula, aku ingin diakui karena kemampuanku sendiri. Xiao, kamu harus awasi Shen Miao, si penggoda itu. Hari ini Pak Sheng bilang,
di depan semua orang kalau Shen Miao pacarnya. Namanya juga pria, suka hal-hal baru. Itu wajar. Tapi dia khusus memintaku bekerja di sini, pasti karena ingin aku menemaninya. Memang pantas jadi tunangan Pak Sheng, kamu sangat berjiwa besar. Oh, aku mau lihat pakaian pria dulu. Miao Miao, ya? Kamu tahu Sheng Nanjo punya tunangan kan? Kamu dengar dari siapa? Dia mengakuinya sendiri, dia itu tunangannya Sheng Nanjo. Aku tidak percaya. Aku akan tanyakan langsung padanya. Zhang Xiaoxiao, mulai sekarang jaga sikapmu di depanku, aku sudah punya pacar. Satu lagi, di kantor, panggil aku sesuai jabatanku. Aku kan tidak sengaja salah pakai gelas. Lain kali, tidak akan begitu lagi. Kak Nanzo. Keluar. Ada apa? Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Xiao, ini gelas Pak Sheng kan? Kenapa ada di tanganmu? Tadi, aku minum pakai gelas ini. Dia lihat aku suka. Jadi, dia memberikannya padaku. Cuma gelas bekas Pak Sheng, apa yang perlu dibanggakan? Ada orang yang bahkan tidak bisa mendapatkan gelas Pak Sheng. Proposalmu sudah selesai belum? Banyak omong sekali. Shen Miao, Pak Sheng menyuruhmu ke ruangan untuk lapor progres kerja. Oh, Ada apa? Siapa yang bikin kamu marah? Sepertinya aku belum pernah lihat. lihat sendiri. Apa aku menyinggungnya lagi? Wah, Sayang, aku sengaja menyetir jauh-jauh demi membeli camilan sore kesukaanmu. Ayo bicara sebentar. Kalau aku salah, katakan saja langsung padaku. Sikapmu ini membuatku takut. oh, Sheng Nanjo, kamu pandai sekali menyembunyikan diri. Kenapa aku tak sadar dari dulu? Kalau kamu begitu suka bersikap low profile, Aku memang suka bersikap low profile. Tapi di depanmu, aku bisa jujur dan buka-bukaan tanpa sehelai benang pun. hei, bisakah kamu berhenti cengar-cengir begitu? Kalau kamu begitu suka low profile, akan kubiarkan kamu puas bersikap low profile. Mulai hari ini, selain urusan pekerjaan, jangan cari aku untuk hal lain. Di luar itu, lebih baik kita menjaga jarak. Oh, kuenya. Padahal, aku sudah mempublikasikan hubungan kami. Soal perasaan, aku juga tidak menutup-nutupinya. Sebenarnya apa yang dia marahkan? Su Xiaoai, cepat katakan, sebenarnya ada apa dengan Miao Miao? Dasar pria brengsek, kamu tidak sadar apa yang sudah kamu perbuat? Aku tidak tahu. Apa yang kamu tahu? Katakan saja. Aku tidak akan marah. karena Kak Nanjo suka low profile, jadi silakan low profile sepuasnya. Keluar sana. Xiao, apa kamu baru saja bertengkar dengan Pak Sheng? Emosinya buruk sekali beberapa hari ini. Hubungan kami memang sedang sedikit bermasalah. Karena selalu ada wanita yang menggoda dia. Suasana hatiku sedang buruk. Itu karena Pak Sheng terlalu sempurna. Aku tahu. Tapi, aku yakin dia pasti akan mengikuti kata hatinya dan membuat pilihan yang tepat. Benar kan? Zhang Xiao, apa maksudmu?
Apa urusannya denganmu? Su Xiaowei, kamu gila ya? Aku bicara dengan Shen Miao, bukan denganmu. Kamu jelas-jelas tahu miau-miau. Kalau kamu penasaran banget, mending tanya langsung sama orangnya. Menurutku tamparan pacar Xiaoma itu masih kurang keras. Iya, benar-benar tidak tahu malu. Pelakor berani mendatangi pasangan aslinya, masih sok benar lagi. Menurutku, jangan-jangan dia memang sengaja menggoda Xiaoma. Lagi pula bertepuk sebelah tangan itu tidak akan bunyi, kan? Siapa yang berani bergunjing di depanku lagi? Awas ya, ku robek mulutnya. Wah, Kamu hobi banget nyindir aku ya. Kalau hebat suruh Sheng Nanjo pecat aku. Kalau tidak mampu, tutup mulutmu. Miau-miau, apa rencanamu? Kupikir dalam hubunganku dengan Sheng Nanjo ini, aku selalu sadar diri dan bisa pergi kapan saja. Tapi baru sekarang aku sadar betapa pentingnya dia bagiku. Iya, aku tahu kok. Perasaan itu tidak bisa diputus begitu saja. Tapi tunangannya sudah datang melabrak ke kantor. Kamu tidak benar-benar mau jadi pelakor, kan? beri aku sedikit waktu lagi. Ah, Miao Miao, kamu kenapa? Kamu keluar dulu, aku yang akan menjaga miau-miau di sini. Ah, tapi Pak Sheng, masih ada klien yang menunggu Anda di ruang rapat. Xiao Ai, tolong jaga miau-miau. Aku akan kembali setelah menemui klien. Oh, baiklah. Miao Miao, kamu mau apa? Tadi aktingmu bagus, nanti malam kamu yang bicara proyek dengan Pak Liu, aku mau menengok miau-miau. Pak Sheng, Anda ada janji temu dengan CEO Grup Wanyi. Setengah jam lagi, sopir sudah menunggu Anda di bawah. Waktunya memang sudah mepet. Kalau begitu, tolong sampaikan pada Mian Bao untukku, kita akan makan malam bersama nanti. Jam apa? Berani-beraninya dia merebut Nanchen dariku. Senyumku juga cantik kok. Halo Pak Liu, saya Xiao Xiao yang baru saja bertemu dengan Anda. Benar, malam ini saya yang akan menemani Anda makan malam. Selain itu, Pak Sheng secara khusus menyiapkan kejutan untuk Anda sebagai tanda ketulusan kami dalam kerja sama ini. Miau-miau, akhirnya kamu sadar. Sheng Nanjo dan Zhang Xiao-Xiao sudah pergi. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Ayo kita kembali bekerja. Shen Miao, Pak Sheng memintamu ikut saya menemui klien malam ini. Kalian masih punya hati nurani tidak sih? Miau-miau sudah pingsan gara-gara kalian, tapi malam ini masih kau suruh menemui klien? Kita semua sudah dewasa, harus belajar untuk tidak membawa emosi pribadi ke dalam pekerjaan. Kamu benar. Permisi, siapa di sini yang merupakan pacar Pak Sheng? Berikan padaku. Terima kasih. Wah, ini pasti dipesan khusus oleh Pak Sheng dari Hotel Bintang 5 untukmu kan? Harga makanan ini setara dengan gajiku setengah bulan. Mungkin dia takut aku tidak bisa makan enak saat bertemu klien nanti, jadi dia memesankan ini lebih dulu. Kamu cobalah juga. Dasar pria brengsek, yang dia beli semuanya makanan kesukaanmu. Cicipilah. Masalah ini sangat aneh, terlepas dari apapun hasilnya. Setelah bertemu klien malam ini, aku harus meminta penjelasan darinya. Teh sore yang kupesan untuk Yuan Bao harusnya sudah sampai. Dia pasti berpikir aku sangat baik, lalu tidak marah lagi. Tapi kenapa dia bisa marah ya? Pak Liu, Anda lihat ketulusan perusahaan kami cukup baik, bukan? Puas, puas sekali. Saya sangat puas.
Kamu pasti jarang keluar untuk menemani klien ya. Saya lihat kamu tampak sedikit tegang. Memang, aku jarang ikut acara sosial begini. Jika ada tindakanku yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Baik-baik. Yang Yu. Aduh, maaf. Tidak apa-apa. Tanganku gemetar tadi. Tidak usah. Biar aku sendiri saja. Hei, lagi pula nanti juga bakal kupegang. Biarkan aku menikmatinya dulu. Bajingan, memangnya aku izinkan kamu pegang? Hei, Dasar pelacur. Bersembunyi di balik topeng PR. Memangnya kamu bukan wanita jual diri? Bicara apa kamu? Bajingan apa? siapa yang wanita jual diri? Pak Liu, sabar dulu. Jangan emosi. Apa maksudnya ini? Shen Miao, kita lakukan ini demi perusahaan. Lagi pula, Pak Liu berbaik hati membersihkan noda anggurmu. Kenapa kamu malah tidak berterima kasih? Kenapa tidak kamu biarkan tangan mesum ini mengelapmu juga? Shen Miao, jangan tidak tahu diuntung. Ini demi pekerjaan. Kalau begitu, kenapa bukan kamu saja yang berkorban demi pekerjaan? Dan kau, sudah tua bangka masih mengganggu gadis muda. Apa kau tidak punya anak perempuan? Benar-benar tidak tahu malu. Apa-apaan ini? Bukankah katamu dia ini itikat baik yang diberikan Presdir Sheng untukku? Begini, bentuk itikat baik kalian. Maksudmu, ini perintah Sheng Nanjo? Kalau tidak, mana berani aku menyentuh orang dari grup Sheng? Lagi pula kebusukan ini, cepat atau lambat, akan terbongkar. Biarpun kalian memaksaku, aku tidak percaya. Aku akan meneleponnya sekarang. Proyek ini sangat penting bagi grup Shengxi. Apa salahnya berkorban sedikit demi Kak Nanzhou? Bukankah kamu tunangannya? Kenapa bukan kamu saja yang berkorban untuknya? Memesan lagu, dia memasukkan obat ke dalam minuman. Kalian memasukkan obat ke dalam minuman. Kamu memang penuh perhitungan? Sudah memasukkan obat ke minumannya lebih dulu? Kalau tidak, belum tentu aku bisa menaklukkan si gadis galak ini. Presiden Liu selalu bersiap. Itu tidak ada salahnya. Kalau begitu soal kontrak kita, gampang diatur. Presiden Liu, saya sudah memesankan kamar untuk Anda tepat di lantai atas. Ini kartu kamarnya. Aduh, kamu baik sekali. Presiden Sheng memiliki pendamping sepertimu. Haha, sungguh keberuntungan baginya. Kalau begitu, Presiden Liu, saya tidak akan mengganggu kesenangan Anda. Shen Miao, kalau Kak Nanjo melihatmu ditiduri orang lain, menurutmu dia masih akan menginginkanmu? Shen Miao, layani Presiden Liu dengan baik. Kalau proyek ini berhasil, itu jasa utamamu. Hahaha. Ayo sayang. Ayo jalan, manis. Sudah sampai kan? Ada apa dengan ibu? Apa dia tidak membaca pesanku? Tuan, apakah makanannya mau disajikan sekarang? Tidak usah buru-buru. Kenapa teleponnya juga tidak bisa dihubungi? Halo, Nomormu juga tidak bisa dihubungi. Su, Xiao Ai, apa Miao Miao bersamamu?
Suruh dia angkat telepon. Meskipun kamu bosku, aku tetap akan memaki pria brengsek sepertimu. Miao-miao sudah pingsan gara-gara kalian. Kamu malah menyuruhnya pergi bersama Zhang Xiao-Xiao, si wanita licik itu, untuk menemui klien malam-malam. Kalian? Zhang Xiao-Xiao, kalau kamu berani menyakiti Miao Miao, aku tidak akan mengampunimu. Aku pacar Sheng Nanjo. Kalau kamu berani menyentuhku, dia tidak akan melepaskanmu. Kalau dia peduli padamu, mana mungkin dia sendiri yang mengirimu ke ranjangku? Asal kamu tahu, sayang. Asal kamu puaskan aku hari ini. Kalau nanti kamu datang padaku, aku beri kamu 50.000 sebulan. Miao Miao, apa kamu di dalam? Kanan, tolong aku. Liu Fugui, buka pintunya. Kalau aku pergi dari sini sekarang, aku bisa anggap tak pernah terjadi apa-apa. Sheng Nanjo sendiri yang mengirimmu ke ranjangku. Dia baru mau menyesal sekarang? Sudah terlambat. Sheng Nanjo, tolong aku. Shen Miao itu milikku. Berani-beraninya kamu menyentuhnya. Aduh. Aduh, Aku bisa mati kau hajar. Aduh, tolong. Enya. Maaf, Miao Miao, aku terlambat. Zhang Xiao-Xiao bilang, kamu yang menyerahkanku pada Pak Liu. Ucapan dia pun kamu percaya? Dia kan tunanganmu. Apa menurutmu aku rela? Jadi ini alasan kamu marah padaku beberapa hari ini? Memangnya kamu tidak tahu aku punya tunangan atau tidak? Sheng Nanju, aku tidak tahan. Tolong bantu aku. Mulai sekarang kalau ada apa-apa, tanya langsung padaku. Aku mengerti. Jadi, sekarang boleh cium aku? Xiao-Xiao, kamu hebat sekali. Baru masuk beberapa hari sudah dapat proyek sebesar ini. Iya, Pak Liu, itu paling susah dihadap. Katanya dia suka main tangan. Kamu tidak diapa-apakan, kan? Xiao-Xiao kan tunangan Pak Sheng, mana berani Pak Liu macam-macam? Shen Miao kok belum datang? Jangan-jangan semalam dia habis dipermainkan Pak Liu. Ci? Kemarin dia pergi bersama Miao Miao. Belum pasti siapa yang berhasil dapatkan proyek ini. Jangan bersorak terlalu dini. Kemarin, memang Shen Miao yang pergi bersamaku. Tuan Liu juga bilang, dia setuju menandatangani kontrak denganku hanya demi Shen Miao. Masa sih? Apa hebatnya dia? Entahlah, tapi setelah kami selesai makan kemarin, dia pergi bersama Tuan Liu. Oh, pantas saja Tuan Liu setuju menandatangani kontrak. Jangan berpikir macam-macam, aku tidak bilang apa-apa loh. Tak perlu dijelaskan, kami semua mengerti. Ada orang yang benar-benar tak tahu malu, status, penampilan maupun tata krama, tak ada yang bisa menandingi Xiao-Xiao. Tapi dia masih berani mendekati Prester Sheng tanpa bercermin apakah dia pantas bersanding dengan Prester Sheng. Pantas atau tidaknya aku, ada orang lain yang menentukannya. Tamparan ini untuk kejadian di hotel semalam. Dan tamparan ini adalah peringatan. Kau jangan cari gara-gara denganku lagi. Kau, tamparan ini, jangan harap bisa merebut pacarku. Kau gila, ya? Kau berani memukulku?
Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Aku bukan hanya akan memukulmu. Dia akan membeberkan semua perbuatanmu di hotel semalam kepada semua orang. Siapa itu? Bukankah itu Presdir Sheng? Tidak mungkin. Xiao-Xiao kan tunangan Presdir Sheng. Dia cuma selingkuhan tapi sombong sekali. Miau miau. Sebenarnya apa yang dia lakukan padamu di hotel semalam? Dia. Asal kau tahu, di hotel semalam ada CCTV. Kalau kau berani bicara, akan kusebarkan videonya. Kau pasti tidak ingin video mesummu ditonton semua orang, kan? Apa yang kalian lakukan? Kak Nanjo. Mungkin karena kemarin aku mendapatkan proyeknya, dia tidak terima, lalu dia menindasku. Benarkah? Bagaimana dia menindasmu? Kemarin malam, kami pergi makan malam bersama Tuan Liu. Saat makan malam, dia berniat membuatku mabuk dan menyerahkanku pada Pak Liu. Tapi Pak Liu tahu hubunganku denganmu. Jadi dia tidak berani macam-macam padaku, malah menandatangani kontrak denganku. Tapi Shen Miao, dia mungkin ingin merebut jasa ini. Kemarin malam, dia pergi bersama Pak Liu. Memangnya apa hubungan kita? Dan lagi, apa kau punya bukti atas ucapanmu itu? Aku punya video dia tidur dengan Pak Liu. Kalau tidak percaya, aku bisa memutarnya agar semua orang lihat. Boleh? Putar saja. Kenapa bisa begini? Seharusnya Shen Miao dan Liu Fugui, kan? Zhang Xiaoxiao, kau benar-benar tidak pernah berubah. Ini apa maksudnya? Lalu Pak Sheng, bukankah Zhang Xiaoxiao tunangan Anda? Seingatku, aku pernah bilang di depan umum, Shen Miao adalah pacarku. Aku tidak mengerti kenapa masih ada orang bodoh yang mengira Zhang Xiaoxiao tunanganku. Dia yang bilang, bukan aku, kalian sendiri yang berpikir begitu. Kau memang tidak bilang, tapi saat semua orang bertanya, kau tidak menyangkalnya. Dasar kumpulan orang bodoh. Ini bukan salah kami. Waktu itu di kantor, Pak Sheng, Anda memeluk seorang wanita dan bilang itu tunangan Anda, makanya kami mengira itu Zhang Xiaoxiao. Itu juga Shen Miao. Orang yang ada di sisiku dari awal sampai akhir hanyalah Shen Miao. Zhang Xiaoxiao, dulu kau tidak bilang begitu pada kami. Kalian sendiri yang bodoh, kenapa malah menyalahkanku? Aku sudah lapor polisi atas perbuatan busukmu. Liu Fugui sudah dibawa untuk diinterogasi. Bersiaplah untuk menyusulnya. Sheng Nanjo, keluarga kita bersahabat turun-temurun. Lagi pula Paman dan Bibi menyuruhmu menjagaku. Kau tidak boleh begini padaku. Aku tidak peduli soal persahabatan keluarga. Siapapun yang berani menindas Miao Miao, takkan kulepaskan. Shen Yanchu, awas kau. Maaf, telah membiarkanmu menderita. Mulai hari ini, jika aku mendengar ada gosip tentang Shen Miao lagi di perusahaan, nasib Zhang Xiaoxiao adalah contohnya. Bibi, Kak Nanjo sungguh keterlaluan. Dia tega mau memenjarakanku demi seorang wanita. Bibi harus membelaku. Jangan-jangan ada kesalahpahaman? Nanjo, kami bukan orang seperti itu. Tidak salah lagi, dia sudah dibutakan oleh wanita penggoda di kantor kami. Semalam aku dan wanita itu pergi menjamu klien. Setelah selesai menjamu, aku langsung pulang. Tapi dia malah pergi melihat kamar dengan klienku. Buka kamar? Seburuk apapun selera Nanjo, dia tidak mungkin menyukai wanita gampangan begitu kan? Benar. Sebelum masuk perusahaan pun aku dengar kehidupan pribadi wanita itu sangat liar, dan semalam baru aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Apa mungkin cuma salah paham? Reputasi seorang gadis tidak boleh asal dituduh. Bibi kan melihatku tumbuh sejak kecil, masa Bibi tidak percaya padaku? Dasar Tuan Putri, kau tidak sadar seberapa hebatnya kau membuat onar? Tentu saja Bibi percaya, Xiao-Xiao. Begini saja, saat Nanjo pulang, Bibi pasti akan memarahinya. Bibi, keluarga kita sudah saling mengenal luar dalam. Bagaimana kalau Bibi biarkan Kak Nanjo bertunangan denganku saja? Itu tidak bisa, Nanjo kami sudah dijodohkan sejak kecil. Ayah, urusan kantor menumpuk menungguku. Kalau mau bertemu apa, tidak bisa janjian dulu. Dasar anak tak tahu diuntung. Ibumu ini kalau mau bertemu anaknya sendiri harus reservasi dulu. Itu kan karena ayah pensiun dini dan menyerahkan perusahaan padaku seorang diri.
Katakanlah, Zhang Xiaoxiao datang kemari. Dia bilang kamu diguna-guna oleh wanita penggoda. Miao Miao bukan wanita penggoda. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kamu tak boleh pacaran dengannya. Atas dasar apa? Ayah bahkan belum pernah melihatnya. Sama sekali tak mengenalnya. Karena kamu sudah punya tunangan. Aku punya tunangan? Kenapa aku tidak tahu? Tepatnya, itu adalah pertunangan masa kecil yang diatur bertahun-tahun lalu. Hal ini sama sekali tak boleh diketahui oleh Miao Miao. Aku harus menyelesaikan krisis ini diam-diam. Selamat malam. Hah? Aku punya tunangan. Kenapa aku tidak tahu? Sekarang sudah tahu kan, 3 hari lagi kamu harus menemui dia. Aku tak mau. Aku sudah punya pacar. Harus bertemu, tak ada tawar-menawar. Alamat lengkapnya sudah dikirim ke ponselmu. Hei, Wah, Masalah ini tak boleh sampai diketahui Sheng Nanju. Kalau tidak, habislah aku, Pak Sheng. Inilah situasi dasar proyek ini. Saya juga sudah mengevaluasi kemampuan para magang secara singkat. Jika Anda punya waktu, silakan diperiksa lagi. Miao Miao, apa ada yang ingin kamu katakan padaku? Apa dia tahu kalau malam ini aku harus menemui tunangan perjodohan itu? Tidak, dia tak mungkin tahu. Tidak ada kok. Justru kamu, saat aku melapor padamu tadi, kamu terus terlihat melamun. Kakakmu menyembunyikan sesuatu dariku ya. Intuisi wanita memang mengerikan. Malam ini aku harus menemui klien. Mungkin pulang agak larut. Kamu pulanglah duluan. Baiklah. Pas sekali. Aku juga bisa pergi menemui orang itu diam-diam. Singkirkan dia saja. Nanti aku akan bersikap dingin biar dia sadar diri dan mundur. Kalau dia tahu diri dan tak menggangguku, aku bisa beri sedikit kompensasi. Hebat. Dia mangkir janji. Sepertinya bukan cuma aku yang tidak puas dengan perjodohan ini. Dia juga begitu. Jadi, lebih gampang urusannya. Bu, asal ibu tahu, orang ini benar-benar tidak bisa diharapkan. Aku sudah sampai sini, tapi dia malah tidak datang. tidak mungkin. Janji kalian kan jam 7 malam. Sekarang jam 9 sudah lewat 2 jam. Ibu kenal betul sifatmu. Kalau kamu benar-benar pergi, tak mungkin baru menelepon sekarang. Mengaku saja, kamu baru sampai, kan? Aku cuma memberinya sedikit ujian kecil. Dia sama sekali tidak lolos ujian ini. Coba kalau kamu yang dibiarkan menunggu 3 jam, kamu terima tidak? Tapi bagaimana kalau dia memang tidak datang? Shen Miao, ibu peringatkan ya, tunanganmu ini latar belakang keluarganya sangat bagus. Kamu bakal hidup enak kalau menikah dengannya. Awas saja kalau sampai kamu mengacaukannya. Putus sudah hubungan ibu dan anak antara kita. Bu, soal menikah, jangan cuma lihat kondisi pihak sana. Ibu juga harus lihat kondisi anak ibu sendiri dong. Hah? Bagaimana kalau dia memang tidak tertarik padaku? Masa kita yang harus mengejar-ngejar dia? Kamu jangan macam-macam. Sudah dulu ibu mau tanya pihak sana ada apa. Telepon dimatikan lagi. Kenapa kamu pulang selarut ini? Teman janjianku tidak datang. Dia telah 3 jam. Klien macam apa yang begitu sombong? Orang yang tidak tahu waktu begini, pasti kepribadiannya buruk. Sulit baginya untuk sukses besar di masa depan. Kamu benar sekali. Kenapa kamu pulang selarut ini? Aku ada janji temu, tapi macet di jalan. Saat aku sampai, dia sudah pergi. Makanya, aku pulang agak telat. Orang itu pelit sekali.
Tunggu sebentar lagi kan tidak apa-apa. Besok jam 7 malam, sampai jumpa di tempat biasa. Besok jam 7 malam, sampai jumpa di tempat biasa. Rasanya benar-benar seperti berselingkuh di belakang punggung Sheng Nanju. Ini hanya kebohongan demi kebaikan. Miao Miao pasti akan mengerti. Mau tidak? Besok malam, aku harus menemui klien. Boleh kan? Aku justru bingung cari alasan. Kebetulan sekali kamu mau pergi. Aku juga bisa menyelinap keluar. Boleh. Menurutku pekerjaan itu yang terpenting. Gawat. Kenapa rasanya makin seperti sedang selingkuh? Aku merasa sangat bersalah pada Sheng Nanjo. Sheng Nanzo, di hatiku hanya ada kamu seorang. Aku hanya menyukaimu. Aku juga. Miao Miao, apapun yang kulakukan, semuanya demi masa depan kita. Percayalah padaku ya. Aku percaya padamu. Kemarin kamu membiarkan gadis itu menunggu sia-sia, hari ini bawalah bunga ini, minta maaflah padanya. Jangan diam-diam membuangnya. Aku bahkan belum pernah memberi bunga pada Miao Miao. Tak kusangka pertama kali memberi bunga, malah untuk tunangan perjodohan ini. Ibu tidak peduli kamu beli apa, tapi hari ini kamu harus bawa hadiah untuk minta maaf padanya. Kemarin kamu membiarkan dia menunggu 3 jam, apa kamu tidak malu? Oh, ya. Karena disuruh beli sembarang saja, aku beli bunga saja. Lihat saja apa dia berani protes. Bukankah kamu ke sini untuk menemui klien? Kenapa masih bawa bunga? Kamu selingkuh di belakangku. Enggak. Terus kenapa bawa bunga? Mana klienmu? Suruh dia keluar. Aku jujur sama kamu. Tapi, kamu jangan marah ya. Selingkuh di belakangku, malah melarangku marah. Sheng Nanju, aku benar-benar salah menilaimu. Aku nggak selingkuh. Sebenarnya, aku sudah dijodohkan sejak kecil. Tapi tenang saja, aku belum pernah ketemu dia. Dan enggak akan ada hubungan apa-apa ke depannya. Kamu punya tunangan dari kecil? Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Dulu, aku juga nggak tahu. Tadinya aku nggak mau ketemuan. Tapi ibuku yang maksa. Aku pikir sekalian ketemu ini. Aku mau perjelas semuanya sama dia. Kamu punya tunangan dari perjodohan. Ibumu pasti lebih suka dia daripada aku. Nggak akan. Nggak peduli mereka suka atau enggak, aku cuma mau sama kamu. Beneran? Cuma kamu yang boleh nolak aku. Mana berani aku nolak kamu? Ayo jalan. Tunggu sebentar. Kenapa kamu ada di sini malam ini? Pakai bawa bunga segala. Kamu habis dari mana? Aku juga mau ngasih tahu sesuatu. Kamu jangan marah ya. Asal kamu nggak selingkuhin aku. Aku janji nggak marah. Sebenarnya, aku juga dijodohkan sejak kecil. Apa? Iya, Bunga ini dari tunangan perjodohanmu itu? Selera macam apa? Jelek banget. Bunga ini aku beli sendiri. Bunga ini aku beli sendiri. Kamu beli bunga buat kasih ke dia? Sama aku saja kamu nggak pernah kasih. Memangnya dia siapa? Memangnya dia itu siapa? Kau juga membelikan bunga untuk calonmu itu, tapi kau tak pernah memberiku bunga. Ini ibuku yang memaksaku membawanya. Ibumu suruh bawa langsung kau bawa. Dasar anak mami. aku. Sudahlah,
kita jangan saling menghina. Sudah terlanjur begini, kita cari cara untuk menyelesaikannya dulu. Kamu benar. Jangan temui dia lagi. Nanti kau lupa punya suami setia sepertiku. Aduh. Astaga, apa aku orang seperti itu? Memangnya bukan? Kau menyukaiku hanya karena fisikku. Aku punya rabun senja. Kau lupa? Mana mungkin aku melihat fisikmu. Kalau begitu karena apa? Melenceng dari topik. Hah? Apa semalam kau pergi menemuinya? Lalu apa semalam kau juga pergi menemuinya? Menurutku, yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Kita pikirkan cara selesaikan masalah saat ini. Demi kebahagiaan kita, perjodohan ini. Malas bicara denganmu. Benar. Harus dibatalkan. Lihatlah, kedua anak bandel ini tak kunjung bertemu. Bagaimana mau menetapkan pertunangannya? Tak bisa bertemu. Bagaimana kalau kita atur langsung? Maksudmu biarkan mereka bertemu langsung di pesta? Tak ada cara lain. Kau bawa putramu ke hotel tunggu aku akan bawa putriku langsung ke sana. Bagaimana kalau kedua anak ini benar-benar tidak saling suka? Jodoh itu sudah ditakdirkan Tuhan. Kalau memang tidak suka, ya apa boleh buat. Baik-baik. Bu, cuma pertemuan biasa. Kenapa harus berpakaian seformal ini? Bagaimanapun ini pertemuan pertama, berpakaian rapi bisa memberi kesan baik. Kalau lancar, langsung tunangan saja. Kenapa merekamku? Astaga, biar tunanganmu bisa melihatmu. Sudah kubilang, aku punya pacar. Aku datang untuk memperjelas. Pertunangan ini pasti batal. Dasar anak ini. Kamu sampai di mana? Kenapa belum sampai juga? Hei, cepatlah. Iya, kami menunggu. Cepatlah. Oke? Ayah, ibu, dan anak ini sama sekali tidak tepat waktu. Kalian malah memaksaku bertunangan dengannya. Aku sudah menelepon. Mereka terjebak macet. Tahu bakal macet? Kenapa tidak berangkat lebih awal? Orang seperti ini tidak bisa kerja dengan becus. Kamu cuma berprasangka, makanya selalu mencari kesalahan. Benar, kalian tahu jelas aku punya pacar. Masih memaksaku begini. Apa kalian memikirkan perasaanku? Dasar anak ini, bertemu saja belum pernah. Tahu dari mana kamu tidak akan suka. Coba lihat fotonya, gadis ini sangat cantik. Aku ada rapat, aku pergi dulu. Ini. Dasar bocah tengik, padahal gadis ini begitu cantik. Lihatlah, putramu malah kabur. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Semua salahmu. Kak? Maaf sekali, hari ini agak macet, hehe. Aduh. Nah, ayo beri salam. Paman, Bibi. Wah, namamu Shen Miao kan? Ayo duduk, silakan duduk. Xiu Ping, begitu bertemu putrimu, aku langsung menyukainya dari lubuk hatiku. Kita memang berjodoh jadi satu keluarga. Maaf, Bibi. Aku sudah punya pacar. Hari ini pun, ibuku yang memaksaku datang. Jangan bicara sembarangan. Memang benar kok. Aku memang punya pacar. Saya datang hari ini untuk menjelaskan semuanya kepada kalian. Hah? Bibi? Mana putramu? Dia tidak datang? Dia ada urusan, baru saja pergi. Bu, lihat. Dia memang tidak tertarik padaku. Dia memang tidak tertarik padaku. Tenang saja, selama ada aku dan pamanmu, bocah itu tidak akan bisa kabur. Paman, Bibi, jangan lihat aku cantik.
dan berkepribadian baik. Tapi sebenarnya, aku ini orangnya sombong dan matre. Jujur saja, dalam sebulan, aku bisa menghabiskan lebih dari 100.000. Dan demi memuaskan gengsiku, aku punya utang jutaan pada lintah darat di luar sana. Anak ini cuma asal bicara saja. Bibi juga suka menghabiskan uang. Di keluarga Sheng tak perlu bicara soal lain. Kalau soal uang, kami punya banyak. Cuma utang jutaanmu itu nanti bilang saja pada pamanmu di mana tempatnya. Biar dia suruh orang membereskannya. Saat kau menikah dengan keluarga Sheng, kita berdua bisa membayarnya bersama. Bibi, jangan senang dulu. Aku ini punya satu hobi terbesar, yaitu melihat pria tampan. Aku paling suka otot perut pria. Rasanya saat disentuh itu. 10 detik. Apa? Ucapanku berlebihan. Apa? Aku menakutinya. Kalau begitu, apa perjodohan ini bisa dibatalkan? Akhirnya, aku menemukan orang yang satu frekuensi. Kamu suka artis pria yang mana? Apa ada idol yang baru debut yang kamu suka? Aku bisa panggil mereka semua untuk menemanimu makan. Benarkah? Tetap tidak bisa. Aku tidak akan putus dengan pacarku. Lagi pula di mataku, dialah yang paling tampan. Bicara soal pria tampan, putraku lebih tampan dari para artis pria itu, mungkin kamu mengenalnya. Dia bilang putraku lebih tampan dari aktor-aktor itu. Mungkin kamu mengenalnya, namanya. Papan, pacarku menelepon. Aku pamit dulu ya. Aduh, kalau tidak pergi sekarang, aku takut malah jadi tertarik. Kamu lihat sendiri, anak itu kelakuannya memang agak aneh. Kalau memang tidak berjodoh, ya. Jangan bicara begitu dulu, begitu melihat Shen Miao, aku langsung merasa dekat. Lagi pula aku kenal anakku, begitu dia melihat Shen Miao, dia pasti akan menyukainya. Tapi masalahnya sekarang kedua anak ini sama sekali tidak mau bertemu. Bagaimana kalau lusa? Keluarga kami mengadakan pesta, biar mereka bertemu di sana. Kalau mereka tidak saling suka, maka kita juga tidak bisa memaksa, kan? Ya, Kamu sudah bertemu dengannya hari ini? Sudah. Tapi aku cuma bertemu orang tuanya. Mereka sih cukup baik. Tapi pria itu parah sekali. Aku belum sampai. Dia sudah pergi. Orang seperti itu sama sekali tidak pantas untukmu. Miao-miao, kalau itu kamu, disuruh menunggu berapa lama pun aku rela. Kalau kamu, apa kamu juga sudah bertemu Tuan Putri itu? Jangan tanya, wanita itu kasar dan tidak sopan, dia membiarkanku menunggu lama. Aku tidak tahu dari mana dia dapat kepercayaan diri itu, dia pikir bisa mengendalikanku. Kamu benar. Aku saja tidak pernah membiarkanmu menunggu selama itu, kan? Benar. Aku bisa membereskan perjodohanku. Bagaimana denganmu? Tenang saja. Kalau tidak bisa diselesaikan, aku akan kawin lari bersamamu. Belikan saja apapun. Asalkan itu darimu, aku pasti suka. Ibu tidak peduli. Kamu harus ikut ibu pergi ke pesta itu. Kali ini, apapun yang terjadi, kalian berdua harus bertemu. Sebagai permintaan maaf kita, pergilah belikan hadiah untuknya. Ini sebenarnya bukan untukmu, tapi untuk tunangan masa kecilku. Jadi tunanganmu itu lebih penting. Aku tak cuma harus menahan diri saat kamu pergi menemuinya, tapi juga harus pilihkan kado buat dia. Kenapa? Bicaranya sinis begitu. Aduh, kan beberapa kali kemarin belum sempat ketemu. Ini yang terakhir. Biar ku perjelas semuanya padanya. Ayolah. Ayo jalan. Pilih yang mana? Ya, kenapa semuanya bagus? Itu karena aku yang ganteng. Masuk akal. Jadi susah milihnya. ambil saja sembarang. Yang hijau ini apa tidak kurang pantas? Bagaimanapun dia kan pengusaha elit. Hijau. Pokoknya hijau. Muda dan energik. Kau menyelingkuhiku. Kudoakan kau diselingkuhi terus-menerus.
Sudah beli kadonya? Aduh, sudah beli. Kalau kukeluarkan, kamu pasti bakal mengomel. Sudah kubungkus, jadi tidak usah dibuka ya. Untung kamu masih tahu diri. Bantu aku lihat. Mana yang lebih bagus dari dua baju ini? Bukannya kamu mau menolak dia? Buat apa berdandan secantik itu? Kata ibu, besok bakal ada banyak orang. Aku tak boleh kalah saing. Urusan wanita begini kamu tak akan paham. Aku memang tak paham. Aku cuma tahu pacarku berdandan cantik cuma demi menemui pria lain. Kamu ini kenapa sih? Sudah kubilang. Aku cuma suka kamu, bukan pria lain. Tapi kamu masih cemburu. Aneh sekali. Sama sekali tidak jantan. Aku jantan atau tidak? Memangnya kamu tidak tahu? Kalau begitu, coba buktikan lagi. Ini kamu sendiri yang minta ya. Tenang saja, kali ini aku akan menolaknya di depan semua orang. Begitu dia kehilangan muka, kurasa dia tidak akan mau melanjutkan perjodohan ini denganku. Kenapa wajahmu merah sekali? Apa kamu demam? Tidak apa-apa. Hanya di dalam mobil. Terlalu panas. Bu, kita sudah sampai. Ayo turun. Perjodohan yang konyol ini. Lihat saja nanti. Akan kubuat mereka menyesal. Ya, Bu. Ibu jujur saja. Bagaimana bisa ibu mendapatkan perjodohan kelas atas ini? Kulihat status keluarga kita tidak sepadan dengan mereka. Hubungan kita dan mereka itu bagaikan langit dan bumi. Kau meremehkan ibumu ya? Asal kau tahu saja, ibumu ini, aku dan calon ibu mertuamu dulu, adalah saudara angkat. Kami membuat janji sebelum menikah. Jika anaknya laki-laki dan perempuan akan dijodohkan, kan? Kenapa aku tidak pernah mendengarmu membicarakan ini sebelumnya? Susah menjelaskannya sekarang. Jangan keluyuran ya, ibu mau cari bibimu dulu. Dia sudah punya pacar? Pelakor sepertimu kenapa masih berani datang ke sini? Calon tunanganku ternyata punya pacar. Kalau begitu gampang dong. Apa yang kau tertawakan? Aku bicara padamu. Sepertinya kau masih belum kapok juga. Awas ya. Aku bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik. Biar kau mendekam di penjara beberapa tahun. Dasar wanita murahan. Kalau bukan karenamu, mana mungkin Kak Nanjo memperlakukanku seperti itu? Mau bagaimana lagi? Kah Nanjomu itu sejak pertama kali melihatku, langsung jatuh cinta, menuruti kata-kataku, dan memanjakanku. Jangan sombong, hari ini Kak Nanzo akan. Lihat, betapa sombongnya wanita murahan ini. Dia pasti tidak tahu kalau hari ini adalah hari Kak Nanjo, bertemu dengan calon tunangannya. Nanti, melihat dia dipermalukan. Bukankah lebih seru? Kau bilang apa? Hari ini urusan Sheng Nanjo dan jodohnya. Dia... Sebenarnya, apa yang ingin kalian katakan? Kalau ku beritahu sekarang, bagaimana aku bisa menikmati pertunjukannya nanti? Nanti saat dia datang pasang wajah senang. Senyum sedikit. Kak. Aduh, dia datang. Wah, ini Nanjo ya. Benar-benar gagah dan tampan. Putriku pasti akan suka saat melihatmu. Meski aku dijodohkan dengan putrimu sejak kecil, tapi aku sudah punya pacar. Hubungan kami sangat baik,
dan kami akan menikah nanti. Dasar bocah ini. Bertemu orangnya saja belum, kamu sudah bicara sembarangan. Siapa tahu setelah bertemu, kamu malah suka. Benar, hari ini dia pakai gaun warna perak. Cantik sekali. Duh, Nanzo. Kamu temui dulu saja dia. Meski putriku kadang kurang bisa diandalkan, tapi dia anaknya sangat baik. Tak peduli sebaik apa dia, di hatiku cuma ada pacarku seorang. Hari ini, aku akan jelaskan semuanya padanya. Dia ada di luar, kan? Kamu tahu siapa namanya? Namanya dasar anak nakal. Pergi sana. Bodoh. Shen Miao, kamu gila ya? Aku benar-benar tak tahu apa yang Kak Nanzo sukai darimu. Dia itu Aofeng. Asal tahu saja. Kalau kalian tidak beritahu aku, rencana busuk apa yang kalian buat hari ini, aku takkan sungkan pada kalian. Hentikan. Zhang Xiao, kamu lagi. Penjaga. Seret dia keluar. Dia yang mulai duluan. Sheng Nanzhou, kamu tidak adil. Aku hanya melihat ada yang menindas pacarku. Kalau melindungi pacar sendiri, masih harus mikir adil atau tidak, apa aku masih laki-laki? Bawa pergi. Lepaskan. Aku jalan sendiri. Sheng Nanzhou, kenapa kamu ganteng sekali? Benarkah? Tapi kenapa kamu ada di sini? Kita berdua bilang mau menemui tunangan perjodohan malam ini dan muncul di hotel yang sama. Tidak mungkin sebetulan ini. Jangan-jangan dia tunangan perjodohanku? Tentu saja, demi tunangan perjodohanku. Bukankah aku sudah bilang pada orang tuamu untuk membatalkan perjodohan kita? Kuharap kamu tahu diri dan jangan menggangguku. Jangan pura-pura bodoh. Terus memaksa tidak ada gunanya bagi kita. Aku tidak berniat mengganggu. Aku tidak tahu. Bagus kalau tidak berniat mengganggu. Kamu mau pergi sendiri? Atau harus kusuruh satpam mengusirmu? Kalau begitu, aku pergi sendiri. Untung saja, aku tidak kegiran. Ayo, kuantar kamu menemui orang tuaku untuk memperjelas masalah ini. Kenapa suamiku? Barusan satpam memberitahuku. Sheng Nanzhou keluar, bocah tengik itu. Dia mengusir tunangan perjodohannya keluar. Bagaimanapun juga dia tidak boleh mengusir putriku, keterlaluan sekali. Masalah ini memang salah anak nakal di keluargaku itu. Aku akan menyuruhnya mengejar Miao kembali dan minta maaf pada kalian. Tidak perlu minta maaf. Menurutku perjodohan ini sampai di sini saja. Ai. Sungguh keluarga kami tidak punya keberuntungan ini. Cui Lianxiu. Kamu langsung mengusir gadis itu? Begitukah caraku mengajarimu? Siapa suruh dia menindasmu? Nenek, dia bukan orang seperti itu. Miao. Jadi, aku dan Sheng Nanzhou dijodohkan sejak kecil. Kenapa kalian tidak beritahu dari awal? Membiarkan kami salah paham terus. Aku dan bibimu sudah terus mengatur agar kalian bertemu. Kalian berdua sendiri yang malah bikin ulah. Kalau begitu, kenapa kalian tidak beritahu nama tunangan masa kecil kami masing-masing? Aku baru bicara 1 kalimat. Kamu sudah membantah 10 kalimat. Kapan aku pernah diberi kesempatan memberitahu nama mereka pada kalian? Jadi selama ini, kita cemburu pada diri kita sendiri. Lalu, pertunangan masa kecil itu masih mau dibatalkan? Lagi pula, semua orang sudah berkumpul. Ayo kita resmikan pertunangannya hari ini. Kapan kamu menyiapkan ini? Saat kamu setuju menjadi pacarku. Tapi aku juga tidak menyangka akan terpakai hari ini. Lumayanlah, biasa saja. Masih enak dilihat. Hanya masih enak dilihat? Ya. Baiklah, memang sangat cantik.
Acara pertunangan kita sangat terburu-buru. Kamu tidak marah padaku, kan? Kamu sudah menyiapkan gaun seindah ini untuk aku, malah sangat senang. Syukurlah kalau senang, tapi tenang saja. Saat kita menikah nanti, aku akan adakan pesta pernikahan yang megah agar semua orang di kota Jiang iri. Baiklah. Ayo kita keluar, ayah dan ibu sudah menunggu. Ya. Miau-miau, cantik sekali. Ibu, paman, bibi. Kok masih panggil Bibi? Harusnya panggil ibu. Ayah. Ibu. Hahaha. Ini semua salah anak ini. Terlalu mendadak ibu tidak sempat bersiap-siap, tapi tenang saja, ibu sudah suruh orang menyiapkannya. Hakmu tidak akan kurang sedikit pun. Ibu, ya, aku akan menjaga Nanjo dengan baik. Percayalah padaku. Ya, gimana? Ayo cium.